Oke, selamat datang kembali di channel ini TTR TV, yaitu channel yang membahas tentang tutorial, tips, dan review, dan juga beberapa dokumentasi. Nah, kali ini kita akan komparasi antara throttle body bit injeksi. Nah, ini sebetulnya dari yang injeksi starter kasar, starter halus dia bisa saling pakai. Cuman kali ini gue yang starter halus ini dengan kode K81. Nah, ini kita akan komparasi dengan aftermarket, yaitu merek BRT dengan koin 30 mm. Guys, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan ditekan tanda loncengnya agar mendapat notifikasi video terbaru dari TTR TV. Yuk disimak sampai habis. Sedangkan yang standarnya bit dia 22 mm. Nah, ini ada ya teman-teman. Oke. Nah, ini kita akan komparasi dari beberapa sisi. Nah, sebelumnya kita akan pisahkan dulu antara si throttle body dengan intake-nya. Nah, ini untuk yang originalnya kita buka pakai kunci T8. Oke. Nah, ini untuk yang BRT-nya juga kita pisahkan antara throttle body dan si intake-nya. Oke ya teman-teman, sekedar informasi bahwa untuk si sensornya cuk otomatis atau ISC dan juga si sensor TPS-nya bisa saling pakai. Nah, ini bahkan sampai generasi Vario, VCX dan PCX mungkin berbeda. Nah, ini Vario aja ya untuk si sensor cuk otomatis dan TPS-nya dia bisa saling pakai. Oke, kita lanjut ke bagian setelan angin. Nah, ini untuk yang standar dia pakai bahan plastik, sementara yang BRT-nya dia pakai bahan kuningan. Nah, ini sesuai pengalaman gua, untuk setelan angin yang plastik ini dia sering patah di bagian ujung, jadi rawan patah kalau kita tidak hati-hati. Oke, selanjutnya kita ke bagian intake-nya. Nah, ini untuk join injektor semuanya sama alias PNP, tinggal pakai yang punya standar pabrik. Cuman kalau dilihat dari segi material dia agak sedikit lebih, bahannya kayak sedikit lebih mudah ya. Apakah mungkin ini karena masih baru, ini sudah lama, bisa juga sih. Oke, selanjutnya kita akan ukur satu persatu. Yang pertama akan kita ukur di bagian intake-nya. Nah, ini kita ukur pertama yang bagian ke head cylinder. Nah, di sini gue nggak punya sigma atau jangka sorong, jadi gue pakai penggaris seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk ke bagian intake dia kurang lebih sekitar 22 mili untuk yang standarnya. Oke, kita langsung ukur yang punya BRT ke bagian intake. Nah, ini dia kurang lebih sekitar 23, lebih besar 1 mili saja. Oke, lalu untuk bagian depannya, nah ini untuk yang standar dia kurang lebih 24 mili, sedangkan untuk yang BRT dia kurang lebih sekitar 30 mili. Oke. Nah, itu perbedaan si intake-nya antara BRT dan yang ori bawaan motor. Nah, ini tadi untuk yang standar 26, 22, yang BRT 30 dan 23. Lalu mungkin dari teman-teman akan timbul pernyataan atau pertanyaan, loh kalau besar sininya sama atau hanya beda 1 mili, tentu nggak akan berubah dong. Nah, sebetulnya dia dengan dari throttle bodinya lebih besar, meskipun di sininya dia hanya besar 1 mili, tentu udara yang masuk dia akan tetap lebih banyak atau lebih padat. Jadi akan performa tentunya akan meningkat. Nah, tentu sebaiknya kita harus sesuaikan juga dengan injektornya yang lebih besar. Oke, nah itu untuk di bagian intake. Selanjutnya untuk di bagian throttle body,
seperti yang sudah tertulis pada bagian koin sebenarnya sudah jelas. Nah, untuk si standar bit dia di sini ya 22 mili sama dengan besar koinnya. Sementara untuk yang BRT dia 30 mili. Oke, nah tentu terus di bagian depannya. Nah, untuk yang standar masih ada yang ketutup begini. Nah, untuk yang BRT atau aftermarket dia sudah model corong atau velocity. Tentu dengan model corong atau velocity yang seperti ini, udara yang masuk dari filter atau air intake dia akan padat dan pastinya volume udara akan lebih banyak. Oke. Nah, ini mungkin mana tahu teman-teman ada yang ingin mengganti TB-nya aja lalu intake-nya pakai yang standar. Nah, ini sekaligus gue akan infokan ya teman-teman bahwa itu tidak akan bisa karena banyak nanti lubang-lubang yang akan timbul sehingga akan menimbulkan kebocoran. Jadi alangkah baiknya ketika teman-teman ingin melakukan upgrade atau penggantian satu set antara si intake dan si throttle body. Oke. Nah, mungkin demikian ulasan dan komparasi dari gue antara throttle body standar original bawaan motor dan juga aftermarket keluaran BRT dengan besar diameter venturinya sebesar 30 mm. Nah, tentu teman-teman ini harus disesuaikan dengan kebutuhan mesin ya. Nah, jika sepeda motornya masih standar, mungkin menurut gue sih tidak disarankan untuk yang pakai ukuran 30, akan terlalu besar nanti sehingga menyebabkan performa bukannya naik malah menurun. Jadi pastikan teman-teman melakukan upgrade throttle body sesuai dengan kebutuhan mesin teman-teman, dan pastikan sesuaikan juga untuk kebutuhan yang lainnya seperti injektor dan juga bukaan noken nas. Oke, demikian komparasi review dari gue, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar gue lebih semangat lagi membuat video-video bermanfaat lainnya. Dan terakhir gue ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe, tombol loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.